Halo anak-anak, assalamualaikum. Gimana kabarnya semuanya, sehat ya? Pasti sehat dong. Habis pelajaran apa nih? Oh, olahraga ya? Oke. Karena habis olahraga kita di sini selanjutnya akan mempelajari sebuah pelajaran. Pasti kalian pasti senang dong. Ini pelajaran gratis. Sekarang materinya adalah negara-negara ASEAN. Ada yang tahu negara ASEAN itu apa aja? Nggak ada yang tahu? Oke, Bapak akan jelasin negara ASEAN itu apa aja. Negara ASEAN itu negara yang berada dan terletak di Asia Tenggara. Contohnya, ada yang tahu? Kalau yang tahu, Bapak kasih tahu. Yang pertama ada negara tetangga kita. Ayo, ya Malaysia, benar banget. Malaysia. Kamu? Brunei, oke, Brunei siap. Thailand, Laos, nah itu merupakan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, Bapak di sini akan membuat kelompok ya, menggunakan metode comparative script. Nah, yang dimana nanti kalian semua ini akan Bapak buat sebuah kelompok yang dimana kelompok itu akan terdiri dari 2 orang per kelompok ya. Nanti yang dimana kalian akan satu orangnya itu akan menjelaskan materi yang mengenai negara Asia Tenggara itu. Nanti ada 10 kelompok kan di sini. Nah, nanti per kelompok itu akan dibagi negara-negaranya ya. Ya, nanti kelompok 1 misalnya negara Laos. Nah, nanti anak yang dapat negara Laos ini akan menjelaskan dan satunya akan mendengarkan. Nah, seperti itu nanti semisal temennya ada yang salah. Nah, nanti yang orang yang mendengarkan itu boleh menambahkan, mungkin seperti itu ya. Nanti sekarang kita mulai membuat kelompok ya. Oke, tadi Bapak sudah memberi kelompok kan, ada 10 kelompok. Nah, sekarang yang bagian menjelaskan, silakan maju tadi untuk menjelaskan negara Indonesia. Tadi kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 maju untuk menjelaskan mengenai negara Indonesia. Ya, silakan Mas, jelasin negara Indonesia ke teman-teman. Pengetahuan Mas aja. Baik teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu anggota negara ASEAN yaitu Indonesia. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya negara Indonesia kan juga negara kita sendiri. Negara Indonesia itu bisa disebut juga sebagai salah satu pendiri dari ASEAN. Indonesia berbentuk pemerintahan republik dengan pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan ya, yang menjadi satu yaitu presiden. Setelah itu Indonesia memiliki banyak sekali agama, yaitu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Katolik Konghucu ya, Konghucu. Sebentar, nah itu yang belakang rame ya? Dengerin temennya di depan bicara, dengerin ya. Dengerin aja Mas, silakan Mas, dengerin. Rame aja kamu, nanti tak tunjuk ke depan orang terus. Oke. Baik, terus selanjutnya itu karena negara Indonesia itu berada atau dilewati oleh garis khatulistiwa ya teman-teman. Jadi Indonesia hanya memiliki 2 musim. Jadi yang pertama itu musim kemarau dan musim penghujan. Terus setelah itu negara Indonesia juga memiliki lagu kebangsaan ya. Lagu kebangsaan Indonesia sudah sering kita dengar hampir setiap minggu di hari Senin ya kan, yaitu Indonesia Raya. Mungkin itu aja teman-teman ya, dari saya. Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 1 tadi, kalau mau menambahkan, maju silakan ya. Yang ada kurangnya tadi ya, yang dari Bang Maisi tadi ya. Jadi Bang Maisi menjelaskan, Bapak pikir tadi ada sedikit lah ya, yang
apa namanya kurang. Nah, tadi dari kelompok 1 silakan untuk melengkapi tadi ya. Bang Ronaldo ya, silakan ya kamu mau maju dari kelompok 1 bahasa Indonesia. Ya, silakan. Ya, baik teman-teman, tadi dari kelompok 1 tadi saya akan membahas mengenai bangsa Indonesia. Nah, tadi teman saya Bang Messi sudah menjelaskan beberapa yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang kurang ya. Kamu di sini akan menambahkan. Yang pertama tadi yang belum disebutkan ada mata uangnya, terus kemerdekaan Indonesia kapan, habis itu sukunya apa aja, benuanya juga belum. Nah, di sini aku akan membahas tadi menambahkan temanku yang kurang tadi ya. Yang pertama tadi ada mata uang. Pasti tahu dong, kalian kan semuanya bawa sarung kan. Nah, itu masa nggak tahu namanya apa? Nah, namanya itu adalah mata uang rupiah. Jadi Indonesia menggunakan mata uang yang bernama rupiah. Yang kedua guys, itu adalah suku. Nah, aku di sini suku Jawa. Kalian mungkin ada yang dari luar Jawa. Yang pertama ada suku Jawa, terus ada suku Sunda, Madura, Batak, Sasak, Ambon. Nah, itu Indonesia banyak banget ya sukunya. Yang selanjutnya itu ada samudra. Nah, Indonesia dikelilingi oleh 2 samudra teman-teman. Yang pertama Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Selanjutnya adalah letak Indonesia itu diapit oleh 2 benua. Yang pertama benua Australia, yang kedua adalah benua Asia. Mungkin tadi tambahan yang Bang Messi kurang tadi ya. Nah, aku tambahin di sini. Nah, tadi teman kalian sudah mengajukan untuk menjelaskan negara kita yaitu negara Indonesia, yaitu negara terletak di mana? Di Asia Tenggara. Nah, tadi sudah sebetulnya apa? Jakarta kan namanya rupiah. Terus kepala negaranya adalah presiden dan mata uangnya dari rupiah pasti pasti kalian pasti tahu ya. Selanjutnya Bapak Acak ya. Sekarang kelompok 3. Nah, kelompok 3 tadi bahasa apa? Brunei. Oke, kelompok 3 Brunei. Silakan tadi yang membahas materinya silakan maju ya. Kelompok Brunei. Silakan Bang Zidan maju. Bang Zidan. Sini silakan sini. Ya. Ya, silakan jelaskan teman-teman mengenai negara Brunei yang kamu tahu. Selalu baca saja. Baik, Ya. Negara Brunei. Tadi saya dan teman saya sudah membaca sedikit tentang negara Brunei. Jadi mungkin kita tahunya cuman atau mungkin lebih sering dengarnya itu negara Brunei ya. Tapi ternyata nama asli atau nama lengkap dari negara Brunei itu adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei ini juga hitungannya masih satu lembur dengan kita karena berada di Pulau Kalimantan, yang dimana berbatasan atau diapit oleh negara Malaysia. Dan negara ini bisa dibilang negara yang cukup kecil ya teman-teman, cuman 5.700-an kilometer persegi. Dan negara Brunei ini memiliki agama atau penduduknya beragama mayoritas Islam dengan persentase 60% dari negara penduduk tersebut. Terus negara Brunei ini memiliki ibu kota yaitu Bandar Seri Begawan. Dan mungkin pemerintahannya Mas Zidan, apa yang pemerintahan dari negara Brunei Darussalam yang teman tahu nih? oh ya, pemerintahannya
negara Brunei Darussalam ini memiliki sistem pemerintahan itu kesultanan, benar nggak? Benar banget. Jadi negara Brunei ini yang di Asia Tenggara memiliki pemerintahan yang bernama kesultanan ya. Ya, kesultanan itu yang dimana itu setelah apa namanya ayahnya semisal masih hidup, jadi anaknya itu nanti baru bisa menggantikan ketika ayahnya sudah wafat begitu. Silakan Mas, belajar. Selanjutnya mungkin ada cukup temannya yang tadi mendengarkan untuk maju gimana? Ya, udah. Oh, sudah ya, silakan. Ya, silakan. Selanjutnya. Baik Pak, tadi saya akan melanjutkan tadi mengenai negara Brunei dari kelompok 3. Nah, tadi teman saya ada sedikit kekurangan yang dimana tadi apa namanya istilahnya, habis itu hari kemerdekaannya, habis itu apa lagi ya, hari kemerdekaan, terus apa namanya lagu kebangsaan itu belum Pak. Jadi aku di sini akan menambahkan tadi kemungkinan kurang Pak ya. Jadi tadi lagu kebangsaannya dari negara Brunei Darussalam adalah itu Allah pelihara sultan. Nah itu negara lagu kebangsaan dari negara Brunei. Terus habis itu tadi nama istananya tempat sultan singgah adalah Nurul Iman teman-teman. Jadi sultan ini bertempat tinggal di istana yang namanya adalah Nurul Iman. Habis itu lahirnya negara Brunei dari kemerdekaannya itu pada tahun 1 Januari 1984, yang itu dimana negara itu didirikan. Mungkin segitu Pak Zaki. Makasih ya Pak. Mas, mau tanya Mas. Oh iya, tanya apa? Nama sultannya sekarang siapa ya Mas? Oh iya teman-teman, aku tadi lupa ya. Nama sultannya itu Hasan Bolkiah. Sampai sekarang yang megang negara Brunei Darussalam adalah namanya rajanya Sultan Hasan Bolkiah gitu. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Baik, tadi sudah dijelaskan ya dari teman-teman tadi kelompok 3 mengenai negara Brunei Darussalam. Yang dimana negara ini dipimpin oleh kepala negaranya apa? Sultan. Karena bentar lagi mata pelajarannya IPS akan habis. Nah, di sini Bapak akan kelompoknya akan bersedia siapa? Ayo, jalan maju ya. Kelompok berapa? 5. Pembahasan ada kelompok 5 nih. Oh, negara Singapura. Oke, silakan maju untuk kelompok 5 membahas negara Singapura. Dijelaskan ke teman-teman ya. Baik Pak. Ya, kan Mas. Jelaskan ke teman-teman mengenai negara Singapura itu apa? Oke, baik teman-teman. Di sini saya ingin jelasin sedikit tentang negara Singapura ya. Jadi negara Singapura ini terletak atau berbatasan dengan negara Malaysia, dan negara Singapura ini bisa dibilang juga negara yang kecil sama seperti dengan Brunei Darussalam tadi. Terus Brunei ini adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan republik dengan kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri dan kepala negaranya itu Presiden. Sama seperti negara Indonesia dan Brunei, negara Singapura ini memiliki iklim tropis. Jadi cuma hanya ada 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim panas. Setelah itu ibu kotanya Singapura. Ingat. Nah, jadi ibu kotanya Singapura
Mungkin cukup ya. Ya mungkin bisa dilanjut dengan teman saya. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Oke, tadi temannya yang bahasa Singapura, silakan maju. Ya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan yang kurangnya dari kelompok saya mengenai negara ASEAN yang bernama Singapura. Yang pertama tadi yang kurang adalah mata uang, terus hari kemerdekaannya juga belum, bahasa resmi, sama luas wilayah negara Singapura. Aku di sini mau nambahin aja ya, luas negara Singapura itu seluas 697 km persegi. Itu kira-kira itu lebih kecil daripada pulau yang berada di Indonesia itu Pulau Bali. Selanjutnya mata uang yang ada di Singapura yaitu dolar Singapura. Terus hari kemerdekaannya negara Singapura itu 9 Agustus 1965. Yang terakhir teman-teman tadi yang belum dibahas oleh teman saya yaitu bahasa resminya. Yang di sini ada 4 bahasa resmi. Yang pertama ada bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Cina, dan bahasa Inggris. Kalau yang belum tahu bahasa Tamil itu bahasa India gitu. Begitu Pak, terima kasih. Oke anak-anak, karena waktu pelajaran hari ini sudah berakhir, di sini tadi kita sudah membahas 3 negara ya, negara ASEAN, yaitu yang terletak di Asia Tenggara. Yang pertama tadi apa? Negara Indonesia, ya sudah dibahas. Terus yang kedua ada negara apa ya tadi? Brunei. Yang ketiga ada negara Singapura. Nah, jadi negara ASEAN ini dibentuk pada tahun 9 Agustus 1967, yaitu yang terletak di Bangkok, Thailand. Nah, itu didirikan oleh 5 negara, diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, terus Filipina dan Thailand. Nah, tujuannya dari negara ini dibentuk adalah untuk saling bekerjasama antara negara Asia satu sama lain, yaitu geopolitik dan geoekonomi. Nah, itu mereka membuat organisasi ASEAN itu ya tujuannya untuk saling membantu negara satu sama lain untuk bekerjasama di negara ASEAN tersebut, di Asia Tenggara. Mungkin segitu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Mungkin hari berikutnya Bapak akan lanjutkan. Kelompok yang belum maju nanti maju silakan, karena ini untuk penilaian UAS, makanya nanti maju ya. Kalau nggak maju nanti ya UASnya kosong ya, begitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Ya.